Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiatin, NIM 195300, kelas I, Prodi S1 Pariwisata. Saya dari kampus Tipram, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang otoritas lini dan otoritas staf dan fungsi-fungsi SDM. Otoritas lini. 1. Manajer lini memiliki kekuatan formal untuk mengarahkan dan mengendalikan bawahan langsung yang melakukan tugas tertentu dalam rantai komando, biasanya dalam departemen tertentu. Atasan mengeluarkan perintah dan bertanggung jawab atas hasilnya. Di sisi lain, bawahan mematuhi dan bertanggung jawab hanya untuk melaksanakan tugas tertentu dengan instruksi. 2. Otoritas yang dipakai oleh manajer SDM untuk mengarahkan aktivitas orang-orang dalam departemennya sendiri dan di area layanan. B. Otoritas staf. 1. Staf spesialis mengelola operasi di bidang keahlian mereka. Otoritas staf bukan otoritas nyata karena manajer staf tidak meminta atau menginstruksikan, tetapi hanya memberi saran, merekomendasikan, dan menasehati dalam bidang keahlian staf spesialis. Dengan kata lain, manajer hanya bertanggung jawab atas kualitas saran atau sesuai dengan standar profesional masing-masing dan lain-lain. Otoritas staf memiliki hubungan komunikasi dengan manajemen. Ini mewakili pengaturan yang berasal secara tidak langsung dari otoritas garis di tingkat yang lebih tinggi. 2. Otoritas staf memberikan hak atau otoritas kepada manajer untuk menasehati manajer atau karyawan lainnya. Fungsi-fungsi SDM yaitu ada 9. 1. Staffing. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah staffing atau mengatur keanggotaan. Fungsi staffing sendiri dibagi menjadi ada 3 kegiatan, yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. 2. Evaluasi. Sebuah manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi kinerja dari SDM yang ada dalam sebuah perusahaan. Fungsi ini dapat meliputi penelitian dan evaluasi terkait kinerja yang diberikan selama periode tertentu. 3. Penggantian dan keputusan, atau juga dapat kita ucap sebagai reward. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berurusan dengan penggantian akan kinerja yang telah dilakukan oleh para sumber daya manusia, di mana berhubungan juga dengan kepuasan yang diterima perusahaan. 4. Pelatih dan penasehat adalah pelatih dan pengembangan departemen SDM bertanggung jawab untuk membantu pihak manajemen dalam membuat program-program pelatihan bagi tiap lapisan karyawan agar menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. 5. Membuat relasi adalah membangun relasi. Manajemen SDM berperan penting juga memiliki tugas untuk membangun relasi seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. 6. Menciptakan kondisi aman dan sehat adalah aman dan sehat maksudnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. 7. Pengintegrasian merupakan aktivitas untuk menyatukan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para karyawan, sehingga jika pengintegrasian ini berjalan dengan baik, tentu kerjasama akan lebih menguntungkan lagi untuk kedua pihak. 8. Pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah aktivitas untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kondisi mental, fisik, dan loyalitas pekerja supaya tercipta adanya kerjasama yang panjang.
Terakhir, 9. Pemberhenti. Pemberhenti atau pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan pengakhiran hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang biasanya disebabkan oleh suatu hal yang menyebabkan hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan terakhir. Kesimpulan. 1. Perbedaan utama antara otoritas lini dan otoritas staf adalah bahwa otoritas garis mencerminkan hubungan atasan bawahannya hanya ditandai oleh kekuatan pengambilan keputusan, sedangkan otoritas staf adalah mengacu pada hak untuk nasihat tentang peningkatan efektivitas bagi karyawan lini dan melakukan tugas mereka. Otoritas terkait dengan keputusan membuat kekuatan yang merupakan aspek kunci dalam semua jenis organisasi. Otoritas lini dan otoritas staf sesuai dengan dua jenis karyawan. Staf lini dan personel staf berbeda satu sama lain, dengan demikian tingkat otoritas juga bervariasi. 2. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia akan melakukan perencanaan terkait perekrutan dan pengembangan SDM serta melakukan seleksi penarikan yang terkait dengan kualitas individu dari SDM tersebut. Terima kasih.